Fun Learning Day. SDIT Miftahul Ulum Depok. Kalau eskul Bunda pilihannya banyak banget, ada belasan eskul. Ada eskul dibiayai oleh bos. Di sini dapat dana bos, ayah Bunda. Jadi ada 3 dana bos. Bos reguler dari APBN, pemerintah kementerian. Bos APBD, ada juga. Boskin sampai sekarang saya dapat boskinnya. Buat apa? Buat pelatihan deep learning. Bunda kalau nggak muat boleh ke depan. Masih ada bangku di depan yang berdiri. Eskul ini ada yang kebanyakan bahasa Inggris tidak maksimal, padahal banyak banget eskul yang gratis yang lain menumbuhkan karakter. Gitu. Jadi jangan berharap capcusnya bahasa Inggris aja ya Bunda. Eskul lain juga menumbuhkan karakter kebersamaan. Ada science club, maths club, basket, banyak eskulnya. Tapi ada eskul yang berbayar, profesional ya, panahan, renang. Kalau yang berbayar itu dari luar gurunya yang Bunda, profesional. Oke, eskul boleh dipilih nanti banyak macam. Next Pak Abdul. Iya ya Bunda sekalian, ayah Bunda bisa melihat Miftahul Ulum memotret semuanya. Website sekolah, medsos sekolah, silakan dikunjungi. Beri komentar di situ, dilihat apa aktivitasnya. Ada PJ tersendiri, yaitu Pak dari orang ini. Kami punya PJ sendiri untuk menangani IT-nya. Ayah Bunda ini aktivitas yang bisa terpotret setiap hari, ada flyer-flyer, ada video dikirim di medsos sekali. Next Fadil ada kali? Oke, ayah Bunda sekalian, demikian yang saya sampaikan. Saya lagi mudah-mudahan ayah Bundanya, ayah Bundanya jangan satu kelasnya. Ya kami juga bekerjasama dengan media yang Bunda nanti di sekolah itu. Ini mau jadul banget supaya tidak ada koran wajib Bun. Kayak kita baca Al-Quran tuh jangan di handphone terus katanya, pakai Al-Quran interaksinya. Begini juga di sekolah ada tuh koran-koran terbitan nasional sama lokal ya Bunda ya. Jadi di perpustakaan anak punya jam kunjungan. Ada nonton film bareng, bercerita, storytelling di perpustakaan, ada baca koran. Saya lihat tuh anak gaya-gaya baca koran yang ketiga enggak apa-apa, biarin aja. Dia baca, tadi tanya baca apa? Aku melihat gambar ada artisnya katanya. Dia nggak baca ternyata. Nah ini salah satunya kami menginformasi tentang prestasi siswa. Jadi anak-anak diberikan satu ruang apresiasi oleh sekolah bersama dengan media massa. Ini ada di perpustakaan ayah Bunda. Ini kayak ini siswa juara 1 tingkat kota Depok, nomor 12 seperti itu. Ya ayah Bunda juga jangan tinggal informasi. Oke dari saya seperti itu ya Bunda. Nanti kalau ada pertanyaan setelah Pak Muzakir menyampaikan aja ya. Mudah-mudahan sih banyak pertanyaan. Kalaupun tidak nanti kalau sudah di perjalanan ayah Bunda yakin bersinergi dengan kami, Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan, dan anak-anak suka sekolah di sini. Insyaallah kita jadi keluarga besar. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas penyampaian kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas informasinya. Ini kurang lebih sesuai ya sama jargon kita tadi. Untuk generasi jempolan berawal dari memilih sekolah yang tepat dan unggulan, betul. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan informasi selanjutnya nih. Oke, silakan Bu. Oke, pantun juga ya buat memanggil pemateri kita selanjutnya. Dengan cakep ya Bunda ya. Sip. Ke pasar baru membeli selasi. Cakep. Bertemu sahabat sambil menyapa. Cakep. Yuk kita dengarkan informasi dari Pak Muzakir yang bijaksana. Yeay. Silakan kepada Pak Muzakir. Baik, terima kasih Bu Anis dan Bu Ana. Kita berikan plus buat Bu Anis dan Bu Ana yang bijaksana. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Dedi.
Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati adina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda, masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kami Pak Dedi, saya Pak Dedi Firja, Yayasan, dan ini Pak Adil tadi belum diperkenalkan ya. Ya, ini Pak Adil, operator dan juga sekaligus guru terfavorit. Ya. Ya, gurunya guru katanya. Kata teman-teman nih Pak Adil gurunya guru banget katanya gitu kan. Nah, beliau ini luar biasa. Kami semua guru-guru di sini juga, ini ada Ibu Dara. Nah, ini juga Ibu Duratul Bahiyah, ini guru bahasa Arab kita, masya Allah. Takallafil Arabiyah, masya Allah ya. Jidan atau mahiran ya, masya Allah. Baik, jadi Bu Dara ini bahasa Arab, kemudian Pak Andri guru tahfidz. Nah, Bu Ana dulu ya, Bu Ana ini dari PGSD UNJ, gitu kan, dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini dari PGSD, kemudian sampingnya mau diperkenalkan nggak bisa, Bu Anis, ini beliau itu dari biologi UIN. Nah, jadi ini masya Allah ya, jadi dari universitas terbaik daripada dia, masya Allah. Kemudian Pak Adil juga dari Politeknik UI, ya, Politeknik dan PGSD juga. Pak Andri dari Al Azhar, masya Allah. Jadi luar biasa, Bu Dara bahasa Arab dari UIN ya, Bu Dara ya. Ya, jadi subhanallah, SDM dari yang bergabung di SDM Miftahul Ulum, memang SDM yang luar biasa pada dia. Kita beruntung banget memiliki kita beruntung sekali memiliki SDM yang luar biasa, karena Pak Dedi ini untuk rekrutmen guru pada dia, guru dan tenaga kependidikan itu luar biasa. Pak Adil waktu itu berapa kali tes Pak Adil? Banyak, lebih dari 5 kali tes untuk benar-benar dinyatakan bisa bergabung di SDIT Miftahul Ulum. Jadi memang tesnya aja sampai aduh kapan ini bisa diterima gitu ya. Jantungan ya Bu Ana waktu itu ya. Jantungan juga. Bu Ani siapa lagi waktu tesnya mikrofisik duduk gitu kan, nah, kayak gitu. Jadi proses yang panjang itulah, kemudian tidak salah kalau kemudian SDM yang terbaik itulah kemudian menjadi salah satu memudahkan proses SDIT Miftahul Ulum untuk meraih prestasi akademik dan non akademik. Terima kasih Pak Dedi sudah menyampaikan ya profil sekolah dengan sangat gamblang dan luar biasa. Jadi sekolah itu memang tidak lagi belajar hanya edukasi saja, hanya belajar tentang knowledge saja, tapi belajar tentang karakter. Nah, di SDIT Miftahul Ulum anak-anak kita, terima kasih Pak Dedi sudah mengajarkan tentang ramah lingkungan dengan dibuktikan mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Nah, di SDIT Miftahul Ulum gitu ya, tidak saja diajarkan tentang ramah lingkungan, juga ramah untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Dan sebelum ini satu-satunya ya Pak Dedi ya, SDIT di Kecamatan Cinere. Mudah-mudahan nggak ada lagi, nggak ada lagi. Mungkin orang mau bangun SDIT di Cinere mungkin mikir kali ya, waduh MU gitu kan, mungkin gitu ya. Jadi kebayang dari tahun berapa, jadi 2000 ya. Ya, jadi SDIT Ulum dari tahun 2000 berdiri, sekarang sudah angkatan berapa dia? Angkatan 21 ya, kelas 6 ini sudah angkatan ke-21, dan sudah alumninya juga sudah ada yang menjadi guru dan tenaga pendidikan di SDIT Miftahul Ulum, dan juga sudah menyekolahkan putra-putrinya di SDIT. Jadi kita kayak punya cucu ya. Jadi anak-anak dari murid kami sekolah lagi di sini. Jadi luar biasa bahagia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, Allah senantiasa menjaga ya SDIT Miftahul Ulum untuk tetap mereka yang terbaik. Nah tadi betul sepakat tadi. Jadi kenapa sih harus masuk ke SDIT Miftahul Ulum? Jadi pertama, memang anak-anak diajarkan tentang peduli dengan lingkungan. Yang kedua juga ada kelas unggulan tahfidz. Nah ini ada salah satunya adalah Pak Andri. Nah itu kan
Pak Andi juga guru favorit ya, kelas 1 Pak Andri ya. Jadi Pak Andi belum masuk aja anak-anak udah gitu kan. Kalau lagi pas jam murojaah tahfidz kelas 1 itu ya, belum diumumkan, belum di woro-woro, belum di mana udah rame itu dia di lapangan sholat udah berjajar menunggu Pak Andri gitu kan. Ini luar biasa Pak Andi. Kemarin juga alhamdulillah Pak Andi berkesempatan melaksanakan ibadah umroh, mendapatkan hadiah terbaik dari salah satu orang tua murid. Masya Allah, tabarakallah ya Pak Andi, udah melihat Ka'bah, udah berkunjung ke Raudhah ya, luar biasa ya. Jadi ini adalah berkah yang ada di Miftahul Ulum, karena selanjutnya adalah di SDIT Miftahul Ulum ada kelas dan juga semua pembelajarannya berorientasi pada Al-Quran. Jadi sejak berapa Didi? Dan 5 tahun yang lalu ya? Dari mulai ini Opang ya Bu Ana ya? Ya jadi Bu Ana ini kan kelas 5 ya. Jadi kelas tahfidznya itu angkatan kemarin 20 itu angkatan pertama ya Pak Adil ya, yang meluluskan mulai kelas tahfidz dengan target 6 juz gitu. Jadi kalau kelas tahfidz itu targetnya juz 30, 29, 28, 27, 26 dan 1. Nah itu untuk kelas yang tahfidznya. Kelas yang regulernya 2 juz ya, 29 dan 30. Lalu bedanya apa gitu kan? Bedanya begini. Kelas tahfidz itu meskipun nanti kita akan ada waktu sendiri ya nanti presentasi. Jadi anak-anak kita yang kelas 1 ini nanti kalau mau masuk kelas tahfidz dia memiliki kesempatan menghafal Qurannya 6 juz gitu. Kalau yang regulernya 2 juz. Caranya adalah nanti ada seleksi untuk membaca Al-Quran, biasanya Iqra Pak ya. Iqra itu kemudian sama menghafal beberapa surat tertentu. Nanti suratnya biasanya apa Pak? Al-Buruj ya, untuk 5 ayat pertama nanti ditalakikan dulu ya, dicontohkan dulu. Nanti dari 120 siswa itu nanti akan terpilih satu kelas. Nanti sesudah terpilih nanti diberikan informasi kepada orang tua yang terpilih, ada MOU, ada surat perjanjian penandatanganan bahwa Ananda sudah masuk kelas tahfidz dan akan berkomitmen untuk menghafalkan Al-Quran yang jumlah hafalannya lebih banyak dari kelas yang lain, yaitu 1 tahun 1 juz. Berarti dia nanti belajar tahfidznya setiap hari. Itu nanti orang tua muridnya setiap malam ya Pak Andri ya, ada grup Andri, grup murojaah. Nanti guru tahfidznya akan melaporkan ke ayah bunda bahwa Ananda sampai hari ini pada juz sekian, bacaan sekian dan tersampaikan. Itu untuk kelas tahfidz. Nanti ini akan kami sampaikan pada saat nanti sebelum khotbah nanti ya. Jadi nanti ada tes untuk kelas tahfidz. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, ini dia. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi dan Yayasan yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dengan keinginannya. Waktu itu kenapa kami ada program tahfidz, karena orang tua murid menyampaikan, Pak, anak-anak kami ini ketika mau pesantren, mau masuk kelas tahfidz, mau masuk pesantren yang khusus menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal anak-anak kami hanya 2 juz saja. Bisa enggak untuk ditambahkan kemampuan menghafalnya? Nah, dari situ kemudian kami diskusi dengan yayasan, kemudian studi banding ke beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu. Alhamdulillahnya yayasan sangat respon luar biasa, dan yang pertama kali kami satukan adalah SDM-nya. Nah, salah satunya adalah Pak Andri. Kita merekrut guru tahfidz yang memang benar-benar memiliki kemampuan menghafal Qur'annya. Dia adalah Al-Hafidh dan Al-Hafidhah, dan satu lagi harus S1. Jadi nggak ada guru tahfidz di sini yang misalkan lulusannya D3 atau SMA. Nah, yayasan nggak mau seperti itu, pengen yang S1. Karena memang syarat untuk jadi guru ya Pak Dedi itu minimal sekarang sudah tidak ada lagi D3, jadi langsung S1. Jadi sudah S1 kemudian Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Dan susahnya itu adalah
kalaupun tuh ada S1 tapi belum hafid dan hafidhah. Kalaupun ada hafid dan hafidhah belum S1. Nah ini luar biasa, Masya Allah Pak Dedi yang luar biasa tuh kesana kemari ya, kita cari kemana-mana gitu, ke kampus-kampus dan sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillahnya Allah berikan kemudahan kepada kami untuk bisa menambahkan SDM guru tahfidz dan mereka bertanggung jawab dengan levelnya tentang tahfidz. Nanti kami akan jelaskan pada periode berikutnya. Yang berikutnya adalah di pada ciri khas kami di SDIT itu adalah satu-satunya sekolah yang menjadi member dari JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, salah satu kegiatannya adalah ada kegiatan BPI, Bina Pribadi Islam. Jadi mereka di samping ada pelajaran tahfidz di kelas, untuk kelas 6 khususnya, mereka setiap jam 00 sampai jam 6.30 sampai jam 8 setiap hari Kamis Andri ya, ada kegiatan BPI yang isinya adalah tentang Al-Quran juga, mereview hafalannya, kemudian menanyakan tentang aktivitas ibadah, kemudian yang terakhir adalah memotivasi untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan itu hanya dilakukan di sekolah-sekolah yang berbasis JSIT. Dan mungkin bisa jadi nggak semua sekolah-sekolah IT ada kegiatan BP. Alhamdulillah di SDIT Miftahul Ulum ada kegiatan BP. Dan yang paling juga ini luar biasa pada dia, menjadi sebuah prestasi luar biasa juga yang ini membuat anak-anak kita ketika masuk ke sekolah lanjutan mereka menjadi hal yang diandalkan adalah riset pada dia. Nah, tepuk tangan buat pada dia yang Masya Allah menjadi apa ya, orang yang sangat konsen untuk kelas 6 harus ada riset. Nah, ini Pak Adil ini salah satu apa bidangnya, bidang. Jadi bagaimana mungkin riset diajarkan di kelas 6, dia harus presentasi, harus menemukan sesuatu, presentasi depan orang tuanya, dan harus ada produknya. Itu kan kita mahasiswa, ya kan? S1 ya Bu. Ini kan Bu Ani sudah kembali dulu S1 kayak apa gitu kan. Ini kelas 6 harus membuat produk novelty-nya gitu kan, dan harus dipresentasikan, dan dia harus diuji cobakan. Nah, memang awalnya Pak Adil ya garu-garu gimana caranya gitu kan, tapi alhamdulillah luar biasa atas apa ya, kerjasama dari ayah bunda. Dan ini riset tahun berapa, dari tahun ketiga ya, tahun ketiga, dan itu luar biasa. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan sekali lagi ayah bunda barakallah apa ya, selamat menjadi bagian dari keluarga besar SDIT Miftahul Ulum. Nah, nanti juga Pak Andri kalau nanti misalkan ini anak-anak lagi ngetren nyanyinya bukan nyanyi yang bali-bali ya, nyanyi tentang menghafalkan nama-nama surat. Nah, itu juga keren banget yang tadi disetelkan di sana videonya. Ini mungkin Pak Dedi gambaran dia sebentar tentang apa ya, kegiatan tahfidz dan beberapa kegiatan di kelas 6. Dan alhamdulillah karena amanahnya yang disampaikan kepada saya khususnya di kurikulum, jadi kami memastikan bahwa pembelajaran di SDIT Miftahul Ulum ini adalah pembelajaran yang insight-nya adalah untuk kebutuhan dunia dan akhirat, dan anak-anak itu lulus memang benar-benar lulus memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Dimanapun dia melanjutkan, bahwa dari SDIT Miftahul Ulum akan menjadi cahaya dimanapun dia melanjutkan di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Muzakir. Sepertinya ini ya, ada tambahan informasi, makin penasaran ya untuk ayah bundanya. Mulai banyak pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab bagi ayah bunda yang ingin bertanya. Boleh ayah bunda? Adakah yang ingin? Oh baik bunda. Akan ada door prize ya yang bunda untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan bunda.
Bunda boleh mohon maaf ya Bu ini. Baik, terima kasih atas contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ketemu lagi Pak Dedi dan Muzakir setelah setahun. Datangnya sekarang adiknya. Ini berkaitan dengan tadi menarik mengenai kelas Hafiz yang masih berlangsung ya Pak. Tadi kalau tidak salah ketika pendaftaran itu, apa saya salah melihat atau gimana ya, sudah ada pembagian kelas nih Pak Dedi. Tapi nanti mungkin tadi seperti info Pak Muzakir itu ternyata nanti ada tes lagi. Nah itu nanti akan pembagiannya seperti apa untuk itu yang pertama. Kemudian apakah nanti sistemnya akan sama ketika sudah terpilih di kelas Hafiz, misalkan kelas apa gitu ya, nanti akan berlanjut terus gitu sampai dengan kelas 6. Dan satu lagi izin Pak, ini ada testimoni sih. Jadi kemarin alhamdulillah kakaknya itu ikut kesempatan untuk edit trip yang keluar. Iya. Ternyata ini fakta ya Pak. Jadi kakaknya itu bercerita dengan rekannya yang lain betapa itu memberikan nilai tambah gitu Pak. Dia bisa berani jauh dari orang tua itu, memang biasanya tuh anak itu ngikut saya terus. Dia berani dan itu langsung keluar. Jadi ketika saya memilih, jujur ini sebenarnya ketika adiknya saya coba bandingkan kita yuk biar berangkatnya serius pun jangan deh, kayaknya mending SD-nya di tempat aku aja gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya apakah edutrip seperti itu juga masih bisa dilakukan gitu Pak, karena bukan hanya kita belajar mengenai budaya yang lain, tetapi juga itu benar-benar dia tuh diajak untuk mandiri itu luar biasa karena harus fight di negara orang lain, walaupun mungkin saat itu Bapak Ibu gurunya agak repot ya Pak, karena aduh luar biasa dengan segala dinamikanya. Tapi saya sekali lagi terima kasih atas pembelajaran itu dan mungkin mudah-mudahan bisa tetap berlangsung. Terima kasih Pak. Dan satu lagi Pak, biayanya sangat murah. Jadi waktu itu dalam satu waktu sepupunya ada edutrip juga dengan yang hanya di lokal gitu, dan bedanya hanya beberapa ratus ribu. Makanya jadi sirik-sirikan dari sepupunya, kok kamu kesana ke luar negeri, saya kan cuma di sini dan pakai bis gitu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi ya yang udah ini jawab dulu ya. Jawab dulu kalau Bapak aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan tim manajemen yang sudah menjelaskan paparan tentang MU ya. Walaupun saya suka Liverpool, kamu nggak MU. Izin bertanya Pak, hal yang sederhana mungkin. Untuk kelas 1 itu ada berapa kelas dan kapasitasnya berapa orang, dan setiap kelas itu diampu oleh berapa pendidik? Terima kasih, itu aja. Ya, buat Bunda tadi anak kelas berapa Bun? Kakaknya Bun? Oh, kelas 6A, ya baik. Nanti tapi sobat jawab ya, saya yang edutrip ya. Ayo Bunda sekalian, ini sebenarnya sih ada testimoni juga lain tentang kemandirian. Jadi riset, tadi Bapak kita soal riset ya. Jadi ada orang tua yang cerita, untung aja ada riset di kelas 6 gitu. Kenapa Bu? Nanti di SMP-nya juga ada riset gitu. Jadi anak saya tuh diandelin terus sama sekolah SMP-nya untuk presentasi, bikin kanva dan sebagainya. Karena ternyata di kelas 6-nya semua anak-anak dilatih untuk itu. Padahal di rumah anaknya sunyi senyap gitu. Tapi ternyata ketika dia ada di luar, saya dikirim videonya kata gitu kata mudanya. Ternyata anak saya Masya Allah cara bicaranya itu tertata gitu, dan dia bisa menyampaikan maksudnya, itu saya udah senang banget katanya kayak gitu. Dan berhubungan dengan edutrip, ya benar Bun. Edutrip itu tujuannya adalah mengenalkan budaya mancanegara. Jadi ayo muda semuanya, kita ada edutrip ke 3 negara dengan biaya yang ekonomis. Mudah-mudahan masih ekonomis gitu ya. Tapi fasilitasnya bukan kaleng-kaleng. Hotelnya juga bagus, makannya yang muslim halal semuanya. Ini karena memang semua gurunya juga bayar benar. Saya bilang kepada guru, ayo semuanya nabung.
kita nanti akan edu-trip. Kalau kita memaksakan dengan biaya orang tua itu jadi mahal, bisa 8 juta, tapi ini cuma kisaran 5 jutaan bisa ke 3 negara. Dan anak-anak Masya Allah ya luar biasa Bun, guru-gurunya juga ya luar biasa, guru-gurunya nggak bisa menikmati berada di negeri orang, kita bersama anak-anak aja, tapi emang itu jadi pelajaran luar biasa karena anak-anak jadi berani ngomong ke orang lain, hello, padahal orang Malaysia sama kita satu rumpun ngomong bahasa ini nggak ngerti, dia orang kita yang paling gitu, karena dia orang luar negeri, pada dipikir orang negeri itu boleh semua putih-putih gitu Bang. Karena ada orang persiapan pers Malaysia juga. Dan anak-anak senang ternyata, ya benar Bunda. Jadi ketika anak-anak itu berinteraksi dengan orang di luar negeri, itu pengalaman yang the best buat anak. Jadi ketika mereka nanti belajar tentang ASEAN, mereka udah pernah tahu. Tapi tujuannya adalah memberikan kepercayaan diri ya. Bagaimana itu trustnya mereka bahwa mereka punya potensi loh, mereka punya budaya yang juga dibawakan. Akhirnya kita kemarin waktu edu-trip itu pertukaran budaya juga Bun, anak-anak menampilkan tarian Saman Aceh gitu. Jadi kita ada misi juga di sana, anak-anak mengenalkan budaya Depok juga di sana, dan mereka belajar. Dan mereka juga mengimplementasikan bahasa Inggris mereka juga. Nyambung nggak nih bahasa Inggrisnya sama Inggris mereka? Ya alhamdulillah sih paham sebenarnya. Ya, terima kasih untuk testimoninya. Mudah-mudahan tahun ini juga mau dirancang kembali Bun. Tapi itu bukan buat kelas 1, 2, 3, 4 ya Bun ya. Kelas 5 dan 6. Nah dari mana mereka nabung Bun? Biasanya sih mau lebaran dapat THR ya. Dan THR itu dikumpulin sama ayah bunda, walau nomboknya lebih banyak daripada THR-nya. Nggak apa-apa, jadi mereka belajar dulu. THR-nya kumpulin ya, kalau mau ikut edu-trip, THR-nya kumpulin. Nah kami sih pengennya kalau edu-trip cuma 1 trip aja, 1 kali berangkat. Tapi ini ternyata yang minat banyak banget dan itu jadi merepotkan. Tapi pengalaman kemarin 2 kali perjalanan ya, 2 kali waktu, itu jadi melelahkan buat guru-gurunya juga, tapi happy sih, anak-anaknya happy karena gurunya juga akhirnya ya harus ya importnya luar biasa. Nah pengennya sih Bunda kalau ada kesempatan itu guru-guru daftar, jadi kami ngelistnya yang sudah punya paspor duluan, yang punya udah punya tabungan, ini lah tabungan ada berapa ayo, bukan bayar mendadak loh, yang nabung loh ini yang pergi, jadi proses bersamanya mendidiknya benar gitu Bunda ya, jangan sampai udah ntar ayah transfer selesai deh. Oh berarti ayah hidup gitu ya, tabungan itu loh kamu bayar nih ya, tabungan kamu ke Pak Muzakir DP berapa, 500.000 misalkan, udah deh bayar, nanti selebihnya uang jajan kamu dipotong sama Bunda. Jadi sama-sama emang harus mengedukasi gitu ya. Kalau untuk tapis oke. Ya untuk tadi Bapak yang kelas saya jawab yang belum bisa ya. Kelas 1 ada 4 rombel. Rombel itu rombongan belajar. 1A, B, C, D. Gitu ya Bunda semua ya. Jadi semua 1 sampai 6 4 rombel. Makanya ini murid terbanyak di Cinere. Karena rombelnya sampai 24 ya Bunda. Ini niatnya sih mau nambah lagi rombelnya, tapi udah gak ada ruang hadir lagi. Ini ternyata juga aulanya mau diperbesar, jadi kami memberikan fasilitas multifungsi aja deh. Kalau kelas sudah cukup 24 kelas, udah maksimal. Nah 1 kelas itu ayah bunda maksimal 30 siswa. Kalau ada ABK, ayah bunda, kita nambah siswanya. Karena anak-anak biar belajar berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kelas kami itu kelas besar. Kelasnya itu 7x8 dan itu boleh dimuati oleh 32 siswa dengan fasilitas yang lengkap, ada 2 AC di dalamnya. Karena kedinginan Pak Dedi, yakinlah nanti di kelas ada treatmentnya, AC dinyalakan jam berapa. Kalau pagi nggak boleh nyala AC-nya, biar anak suhu tubuhnya sama dulu sama ruangan. Makanya ada jendela yang difungsikan dibuka. Jadi remote udah nggak ada di ruangan, nanti ada staff support karyawan yang nyalain AC bersamaan di jam 9.
kita jam sekian 5 ya. Nah, biasanya yang lumayan cerdik anak kelas tinggi, ada yang kalau ada aktivitas belajar bawa handphone satu waktu, pakai handphone di setting, ya ala ada jam sekian. Tapi di sini nggak boleh bawa handphone ya bunda ya, kecuali ada aktivitas pembelajaran yang menggunakan media atau aplikasi, QSIS dan sebagainya. Jadi ada bunda di kelas tuh ada 2 guru, dua guru wajib standby di kelas. Terusnya ada guru bidang studi, jadi setelah jadi 3 guru ya bunda. 3 guru itu kan guru olahraga, berarti dia bertiga gurunya di luar mendampingi. Guru bahasa Inggris berarti gurunya di kelas ada 3. Guru tahfiz tadi Pak Andri masuk dengan 2 guru kelas yang bertiga. Jadi satu guru bisa memegang 10 anak, insya Allah kondusif. Itu bergantian. Wajib 2 guru, nggak boleh kan? Sampai kelas tinggi kayak gitu. Itu boleh ya nanti lihat, oh tetap 2 guru kayak gitu. Minimal ya boleh ya nanti dengan guru bidang studi udah 3 guru. Itu penjelasannya Bang. Ada lagi? Kalau mau jelaskan yang tahfiz. Baik, terima kasih ya Bunda. Adel udah siap. Jadi ini Pak Dedi, kita kemarin di trip tahun lalu luar biasa ya. Kita ke Malaysia, Thailand dalam 2 periode ke 2 sekolah yang berbeda. Nah ini kita lihat di videonya ya. Ini di YouTube sekolah ya? Iya, ya, ada di sekolah. Jadi 2 sekolah yang berbeda. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Saya kan bawa koper sendiri ya Bunda ya, nggak boleh kopernya diserahkan ke guru. Ini untuk budaya ya. Ini ke Thailand ya, negeri Gajah Putih ya. Ya sekilas saja ya. Nanti mau menyaksikan lihat sendiri ya. Jadi yang kan jadi Pak saya ikut, Pak Dedi ikut, Dr. Jabri, manajemen ikut semua, dan yayasan juga ikut, Pak Haji Abdul ikut, Bu Haji ikut yang pertama. Jadi sepanjang perjalanan ayah bunda itu yang ada di mobil itu sampai orang apa namanya, kan ada kayak tour leadernya ya. Itu leadernya itu harus warga negara tersebut. Jadi ada tour leader dari Malaysia dan dari Thailand. Itu sampai terbengong-bengong karena sepanjang perjalanan itu anak-anak murojaah, sepanjang anak-anak baca Asmaul Husna Al-Mansurah gitu kan, terus nyanyi lagu-lagu selawatan sampai pakcinya itu bingung gitu kan. Ini sekolahnya kayak jadi luar biasa gitu kan, baca pagi-petang dan sebagainya gitu ya. Jadi betul Bu, jadi pelajaran ke negara lain itu awalnya buat kami itu kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bisa kisah anak-anak gitu kan. Ternyata begitu dilihat mereka harus menjaga paspornya sendiri, bawaannya sendiri, imigrasi. Waktu pertama di Singapura itu sempat ya kalau di Singapura itu kan kalau namanya Arab gitu kan harus gitu ya. Jadi luar biasa belajar, kita mendampingi luar biasa. Nah kemarin tuh ke Malaysia, Thailand itu nggak terlalu kredit di imigrasinya karena nggak ke Singapura, tapi kita kedua sekolah yang berbeda. Jadi belajar tentang mereka, begitu udah ketemu dengan temennya, ya sudah tuh kita juga heran, padahal udah di sini udah dibekalin 1 bulan pakai perbekalan dengan belajar bahasa Inggris gitu kan. Di sana ya udah mereka bisa beradaptasi, kita juga bingung gitu kan. Jadi pas mau pulang Pak Dedi pada nangis, teman-teman yang di Malaysia itu kan, pas anak-anak akan ada namanya kita itu sit in ya. Jadi belajar kurang lebih dari jam 8 sampai jam 12 siang. Setelah itu kita kembali ke hotel, itu pas pemeriksaan mereka nangis kayak gitu kan.
Nah, karena mereka heran gitu kan, pertama dari Indonesia gitu kan, datang ke sana. Katanya dulu Malaysia belajar ke Indonesia, katanya dulu kan. Sekarang kita belajar di sana. Ini nggak apa kan kita belajar ke siapapun gitu. Jadi alhamdulillah ini pengalamannya luar biasa. Makanya dari manajemen yayasan Pak Dedi kita agendakan 2 tahun sekali ya. Jadi nggak tiap tahun pun 2 tahun sekali. Misalnya nanti 2026 ya, 2026 nanti kita akan agendakan kembali. Sekarang sedang mencari apa Pak Dedi rekanan untuk vendor untuk pemberangkatan. Kalau dari biaya memang benar Bun. Jadi beberapa rekan kami yang di sekolah yang berbeda itu dengan biaya yang hanya satu negara, kemudian nggak ada sit-in ke sekolah, hanya full jalan-jalan saja, biayanya lebih tinggi dari kami, padahal kami ada sit-in ke sekolah, belajar di sana. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa kami pertahankan. Kami cari vendor yang halal, kemudian tetap dengan biaya yang terjangkau dan mendapatkan semuanya. Nah, kemarin itu memang overload peserta pada dia. Overload peserta nggak bisa ditolak lagi gitu kan, tapi ya luar biasa, alhamdulillah lancar semuanya, meskipun deg-degannya itu sampai jantungnya itu, maksudnya karena kan mau berangkat pulang itu kan luar biasa ya gitu. Nanti biasanya betul daripada diri kita itu motivasi anak-anak kayak ikut udah ditutup kemarin pakai kita jadi kayak apa ya, jadi ampau atau uang lebaran ya. Jadi supaya mereka dapat uang lebarannya itu enggak dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalkan katakan kalau dapat uang lebaran kita beli handphone lah, apa-apa gitu kan, beli mainan lah, jalan-jalan kemana. Nah kemarin kita fasilitasi, ya udah tuh pakai uang lebarannya sendiri. Nah orang tua tadi hanya istilahnya itu ya, memberikan tambahan kalau kurang, tapi ya tetap saja namanya anak-anak kita pada dia gitu kan. Nah insya Allah tahun besok ya Bun, kita akan agendakan di mungkin bulan Agustus 2026 insya Allah gitu kan. Pak Adil udah pernah ikut, Bu Ana belum ya, belum, insya Allah tahun depan dia ya. Jadi emang guru-guru yang ikut juga, saudara juga tahun udah beli paspor, itu beli paspor. Jadi yang lama itu memang pengurusan paspornya ya Bunda. Jadi bagi anak-anak yang sudah punya paspor enak, tapi yang belum itu 3-6 bulan kan lumayan. Kalau membuat paspornya online itu kan daftar kan 3 bulan ya, dengan biaya sekitar 300-an ya bikin paspor itu. Nah kalau buatnya cepat ya memang mahal kayak begitu ya. Itu tentang edukasi. Kemudian ini boleh Bu Ana ngambil aja dulu ya, nanti sebelum saya jelaskan. Ini ayo Bunda, ada apa ini, payung, ada tempat minum. Tadi yang bertanya, ayo silakan. Silakan ya. Boleh pilih. Ini ada Bunda, ada buku, ada payung, ada tempat minum, silakan. Ya. Oh ini saja sekalian. Silakan Bun, boleh pilih Bun. Ya. Iya, saya jelaskan tadi. Ya, boleh Bun ya. Ya, sekarang bisa dulu ya. Ini yang riset Bunda ya. Jadi anak-anak riset terhadap permasalahan lingkungan. Ini buatan mereka semua. Membuat posternya mereka semuanya. Risetnya boleh 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Permasalahan lingkungan. Jadi basisnya adalah latar belakangnya, masalah, ada solusi. Misalnya gini, hasil ini benar-benar memang ambisi saya ketika di riset. Jadi saya studi banding ke Jogja di sekolah alam, Sanggar Alam. Itu anak-anak TK, SD, SMP membuat riset. Maka saya wajibkan kelas 6 membuat riset tentang permasalahan lingkungan basisnya. Akhirnya muncul tempat pensil dari kardus karena dia melihat di rumahnya banyak tempat sepatu karena ibunya sering belanja Shopee sepatu. Yang kedua, dia bikin sendal dari celana jeans yang sudah begitu banyak dari abang-abangnya. Yang ketiga, dia mengolah sampah ternyata. Terus dia membuat parfum dari bunga yang begitu banyak di rumahnya. Jadi latar belakang itu menjadikan penelitian itu berkesan buat anak. Bukan cuma belajar jadi dari searching di Google tentang hal-hal yang berbau teknologi, bukan. Basisnya adalah masalah di lingkungan sendiri, gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi nggak boleh berbasis langsung searching di Google, nggak boleh.
syaratnya. Makanya gurunya juga saya latih dulu, saya manggil profesional untuk pembuatan buku dan sebagainya. Makanya hasilnya juga bagus, anak-anak jadi punya pengalaman membuat sebuah buku sederhana. Ini proses untuk bisa datang